Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Nanang Wihandoko, 43 tahun, warga desa Pakis Rejo, Kecamatan Rejo Tangan, lolos dari jaringan scammer yang berpusat di Kamboja. Selama 3 bulan di Kamboja, Nanang bekerja dalam sindikat kriminal lintas negara untuk menipu warga Indonesia. Ia juga berada antara hidup dan mati karena ketahuan lapor ke Polres Tulungagung secara online. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Mataraman, ada David Yohanes yang akan melaporkannya. Silakan rekan David. Terima kasih, Firda. Nanang Wihandoko, warga Kabupaten Tulungagung, lolos dari sindikat perdagangan manusia yang berpusat di Kamboja. Selama bekerja di Kamboja, Nanang dipekerjakan sebagai scammer untuk menipu warga Indonesia. Nanang awalnya berniat berangkat ke Taiwan, namun oleh seorang rekruter di Kabupaten Tulungagung, dia diarahkan untuk pergi ke Georgia karena ditawari bekerja di Eropa. Awalnya Nanang mengaku bergembira karena gajinya akan lebih besar. Namun mereka yang berusaha berangkat pada tanggal 1 Maret 2023 kemarin ditolak oleh pihak bandara dan imigrasi karena dicurigai mereka hanya menggunakan visa turis. Akhirnya mereka pindah ke Bali, sama di Bali juga ditolak juga. Lalu mereka pindah ke Bandara Juanda Surabaya. Mereka berhasil terbang dari Bandara Juanda itu pada tanggal 26 Maret 2023. Namun Nanang mulai curiga karena mereka tidak ke Georgia namun ke Malaysia. Dari Malaysia dengan visa turis, mereka kemudian terbang ke Kamboja. Dan dari Kamboja ternyata Nanang baru sadar bahwa mereka dipekerjakan sebagai scammer atau penipu. Modusnya mereka menggunakan identitas palsu seolah sebagai operator seluler yang menuduh calon korbannya menggunakan data palsu, identitas untuk menipu berjualan obat-obatan palsu. Selain itu, calon korban juga dituduh dengan modus menggunakan identitasnya untuk membuka rekening pencucian uang. Dan seluruh data itu dipasok oleh sebuah sindikat yang diduga itu bersumber dari data-data yang diperjualbelikan di pasar gelap milik warga Indonesia dari aplikasi-aplikasi yang bocor. Nah, Nanang sempat mengadu lewat panggilan Tulungagung dan aksinya ini sempat dicurigai oleh bos sindikat ini sehingga Nanang kemudian dipanggil. Dan saat itu Nanang sudah dalam situasi antara hidup dan mati karena kalau dia pun dibunuh di sana dia tidak akan ketahuan. Akhirnya ternyata bosnya masih mengampuni, namun dampak dari laporan Nanang ini seluruh operasional scammer ini dipindahkan ke Filipina. Nanang kemudian dipulangkan dan tiba di Indonesia pada tanggal 18 Juni lalu. Dan menurut Nanang dalam sindikat ini tidak ada untungnya. Mereka yang pandai melakukan scammer akan dipekerjakan terus, sementara mereka yang dianggap bodoh tidak menghasilkan, maka akan diperdagangkan di antara sindikat ini. Dan satu kepala itu dihargai sekitar $2.000 Amerika. Karena itu, Nanang berharap kasus ini bisa diangkat supaya ada perhatian pihak penegak hukum. Sebab disinyalir pihak rekruter, pihak yang merekrut tenaga kerja ini masih beroperasi di wilayah Kabupaten Tulungagung. Selain di Tulungagung, Nanang juga mengungkap ada rekruter lain yang di wilayah Solo, Jawa Tengah. Demikian, Firda, yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Mataraman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan berikut wawancara dari pekerja migran Tulungagung, Nanang Wihandoko. Berikut liputan ke Anda. Orang-orang yang bosnya udah jemput di bandara dan rapi semua. Jadi di sana itu orang-orang bosnya itu jemput. Di Kamboja, mohon maaf saya ceritakan sekalian. Di sana itu suap menyuap langsung di depan umum. Tidak apa-apa. Jadi orang yang bos itu dijemput kita langsung jadi dari kedatangan itu sebelum masuk imigrasi itu udah diterima orang-orang bosnya itu mintai paspor kita langsung dikasih uang cek suruh stempel keluar udah.
sampai Kamboja, terus dijemput tadi, dinaikkan ya kayak taksi sampai ke lokasi. Habis lokasi akhirnya ditempatkanlah di apartemen, jadi gedung-gedung tinggi di situ. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.